Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam ibadah ini ialah di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Biarlah kita semua boleh merasakan damai dan sukacita di dalam Tuhan. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali dan dipersilakan untuk mengambil waktu teduh bersama dengan Tuhan. Shalom teman-teman semua, selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik? Pastinya baik teman-teman. Teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai. Atau malahan kita mengawali Desember ini. Nggak terasa ya, kita sudah sampai Desember. Banyak yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang datang ke kehidupan kita. Teman-teman, dalam hal-hal tersebut, ada satu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan mungkin itu terus-menerus terjadi. Kita masih terjerat dari dosa. Teman-teman, banyak hal yang kita lakukan. Mungkin 12 bulan ini, kita melakukan dosa. Saya tidak tahu dosa itu apa. Tapi, kabar sukacita datang untuk kita hari ini. Di mana salib Tuhan datangkan untuk kita. Dan oleh karena salib, Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau menyucikan kita kembali teman-teman. Mari kita mengawali ibadah kita dengan perenungan di hadapan salib Tuhan akan dosa-dosa kita. Kita angkat satu pujian, karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita katakan, karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari kita katakan kepada Tuhan. Kita nyatakan, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat.
Tuhan memberikan nyawanya untuk kita. Dan karena pengorbanannya melalui salibnya telah menyelamatkan Anda, kamu dan saya. Dan Dia memenangkan kita. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Karena salib Tuhan kita dimenangkan. Amin. Mari kita bersama katakan, karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Jikalau sepanjang 12 bulan di awal Desember ini Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih. Untuk segala pemberian Engkau berikan kepada kami Tuhan. Segala hal yang datang dan pergi dalam kehidupan kami. Termasuk Tuhan, kami yang berdosa ini Tuhan, boleh layak hari ini Tuhan mendengarkan firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yang gak layak ini Tuhan, kami yang harusnya masuk dalam neraka Tuhan. Tapi Engkau memberikan salib-Mu Tuhan untuk kami hari ini Tuhan. Dan 2000 tahun yang lalu untuk kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas kami yang kotor ini Tuhan. Kami yang berdosa ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Bimbing kami untuk menuju dan memandang kepada salib-Mu. Karena salib-Mu dapat membuat kami lahir baru Tuhan. Membuat kami menjadi anak yang baru di hadapan-Mu. Bantu kami, bimbing kami Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami boleh bisa melihat dan kami merenungkan Tuhan. Engkau membuat karya-karya yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari Tuhan. Tapi dibanding itu semua Tuhan, Engkau memberikan karya terbesar bagi kami Tuhan. Melalui pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. 2000 tahun lalu Engkau lahir untuk kami. Dan Engkau menanggung dosa kami Tuhan. Terima kasih untuk karya pengorbanan-Mu Tuhan. Dan bantu kami percaya Tuhan, hari ini, esok, dan sampai seterusnya, Tuhan akan memenangkan kami. Tuhan akan membuat kami menjadi anak yang baru melalui karya-karya-Mu Tuhan. Dan buat kami percaya, Tuhan akan membebaskan kami dari yang jahat sekalipun. Ini kami Tuhan, dan kami bersyukur untuk karya terbesar-Mu Tuhan. Bantu kami supaya kami bisa Tuhan mengingat semuanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami ucap syukur Tuhan untuk karya-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita katakan bersama-sama, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu yang selamatkan kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima
kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Yang tak ternilai, Terima kasih. yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya, karya terbesar terjadi dalam kehidupan kita. Betapa bersyukurnya oleh karena kasih Dia. Dia menyelamatkan aku. Kita pujian ini, karya terbesar. Merenungkan kasih yang indah dari Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, Hati yang hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. ini pujian dan hati kami Tuhan. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita katakan bersama-sama, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, Terima kasih Tuhan. pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. amin. Tuhan akan menyelamatkan kita semua, memenangkan kita hari ini, esok, dan seterusnya, sampai Dia datang kedua kali. Amin. Teman-teman, siapa yang gak punya masalah hidup sekarang? Saya yakin kita semua punya pergumulan yang kita hadapi, ataupun kita pikirkan, atau kita kesampingkan malahan. Teman-teman, saya mau bilang ke kita semua hari ini, dengan masalah yang banyak dalam kehidupan kita ini, teman-teman, Tuhan mau bilang ke kita semua, aku ada di sini untuk kamu, di samping kamu, bersamamu, di setiap masa dalam kehidupan kamu. Teman-teman, ungkapan ini seringkali muncul di pikiran saya dan membuat saya berpikir, ya, hari esok bisa dijalani bersama Tuhan. Pertanyaannya sekarang, maukah kita berjalan bersama Tuhan ketika kita yakin Tuhan telah memenangkan kita? Dan pastinya Tuhan memenangkan kita atas semua pergumulan kita nanti, sekarang dan sampai kapanpun. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, mari kita merenungkan segala pergumulan kita, beban pikiran kita, hal yang kita gumulkan dan kita pikirkan yang buat kita tuh drop hari ini. Teman-teman semua, sambil kita memikirkan, merenungkan, kita angkat satu pujian bersamamu Bapa. Karena Tuhan selalu bersama kita semua, melewati masa-masa hidup kita. Amin.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama Tuhan kita bisa melewati semuanya. Amin. Engkau ada bersamaku. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Ini jiwa kami, ini kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan Tuhan, kenangan-Mu yang teguhkan kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita bersama-sama katakan kepada Tuhan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih perkenanan-Mu yang teguhkan kami Tuhan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, terima kasih, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan banyak berkat kepada kami. Engkau memberikan banyak penyertaan-Mu buat kami Tuhan.
Tuhan, kami mau bersyukur hari ini Tuhan kami boleh bisa berdoa untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kami sekarang maupun apa yang akan datang Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, kami bersyukur Tuhan jikalau Engkau tempatkan kami di negara Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau tempatkan kami di sini untuk menjadi alat-alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk negara kami, di mana sebentar lagi Tuhan, beberapa waktu ke depan akan diadakan pemilu Tuhan. Tuhan, banyak hal yang menjadi problem, masalah akhir-akhir ini Tuhan. Tapi kami menyerahkan Tuhan, kami mau memberikan masalah ini, masalah-masalah yang ada dalam proses pemilu nanti pun Tuhan, Tuhan yang bantu. Kami percaya Tuhan, ketika muncul masalah-masalah yang ada ini Tuhan, membuat kami harus lebih mendekatkan hati kami kepada Tuhan untuk mengetahui rencana Tuhan. Tuhan, berkati proses pemilu ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk orang-orang yang sudah mencalonkan diri Tuhan. Engkau urapi secara langsung Tuhan mereka, supaya mereka bisa membawa bangsa Indonesia menuju bangsa yang bisa memuliakan Tuhan dan dipandang baik menurut apa yang Tuhan mau. Dan kami berdoa Tuhan hari ini untuk kami semua, teman-teman kami yang di FS Community yang masih kuliah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur jika Engkau tempatkan kami lagi-lagi tempat perkuliahan kami Tuhan, di mana kami bisa menimba ilmu dan menambah pengalaman kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami yang kuliah ini akan menjalani UAS Tuhan. Banyak Tuhan yang menjadi pergumulan kami. Mungkin time management kami yang masih susah, ataupun banyak pergumulan lain yang mengganggu kami dalam persiapan UAS ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, dan hamba-Mu ini mau menyerahkan UAS ini ke dalam tangan-Mu. Melalui proses-proses yang ada, hamba-Mu percaya Tuhan di sana membantu, membimbing kami. Dan ingin kami menyerahkan semuanya menurut seturut apa yang Tuhan mau. Bantu kami dalam proses ini, berikan kami hikmat Tuhan. Dan kami bersyukur lagi Tuhan, jikalau sampai detik ini kami bisa melihat karya-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Di mana Tuhan, di bulan ini kami boleh Tuhan sebentar lagi merayakan Natal Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau lahir untuk kami, Engkau ada buat kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu, setiap apa yang Kau curahkan bagi kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami ingin merayakan hari di mana Engkau lahir. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu untuk kami Tuhan sampai detik ini. Dan berikan hikmat bagi orang-orang di luar sana, supaya kami bisa sama-sama Tuhan merayakan Natal ini Tuhan dengan penuh sukacita, karena Engkau lahir untuk kami dengan tujuan menyelamatkan kami dan mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami menyerahkan pergumulan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyelamatkan kami. Ajar kami berserah Tuhan kepadamu. Ajar kami Tuhan supaya bisa meletakkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini pergumulan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau menyelamatkan kami sekali, besok, selamanya Tuhan. Dan apapun yang terjadi ke depannya, itu semua adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah hari ini Tuhan. Engkau ingatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan menyerahkan pokok doa ini ke dalam tangan. Biar seturut kejadian dan seturut kehendak-Mu. Kami berserah. Amin. Mari kita katakan bersama. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender all. Draw me
Kami menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Segala pergumulan kami, hidup kami, To you, my blessed Savior, kami berserah. I surrender all. Draw me to your place. Guide my heart with grace. In your hand I surrender all. Terima kasih. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak saudara sekalian untuk boleh menenangkan hati di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang mulia dan agung. Engkaulah pencipta kami dan Engkau yang mengenal kami ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami memohon panduan Tuhan. Ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan, setiap kata demi kata. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu dengan jelas. Bapa, kami juga memohon Engkau membukakan pikiran kami, supaya kami memahami dan bahkan diubahkan oleh firman-Mu. Tuhan, Engkau Allah kami yang tak terbatas. Saat ini Engkau hadir di rumah bersama-sama dengan kami. Engkau menolong kami. Jangan biarkan Tuhan benih firman-Mu diambil oleh si jahat. Tetapi biarlah roh-Mu dan firman-Mu bekerja. Ketika firman-Mu disampaikan, hati kami terbuka. Dan kami boleh diubahkan dan boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon kasih karunia Tuhan. Tolong hamba-Mu juga Tuhan yang penuh dengan kelemahan, biarlah Tuhan sendiri yang topang di dalam berkata-kata. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan satu apapun. Pagi hari ini saya diberi tema Iblis Dikalahkan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengawali khotbah ini dengan sebuah pengantar, yaitu tentang perang. Perang adalah konflik terbesar dan paling merusak sepanjang sejarah. Mengapa demikian? Sebab semua perang yang ada pasti memakan korban jiwa, melemahkan stabilitas keamanan,
melemahkan pertahanan negara, dan melumpuhkan ekonomi. Bukan hanya itu, sebuah perang selalu memiliki dampak negatif yang sangat luas dan kerugian yang sangat besar untuk penduduknya. Tidak hanya dunia ini yang mengalami perang dan menceritakan kisah-kisah tentang peperangan, tetapi Alkitab juga menceritakan sebuah kisah tentang peperangan. Pagi hari ini kita coba melihat apa yang sebenarnya Alkitab ceritakan tentang peperangan ini. Mari bersama dengan saya kita belajar dari kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan berkata seperti ini. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, peperangan yang menjadi sorotan firman Tuhan pagi hari ini adalah peperangan secara rohani, bukan secara fisik. Hal ini adalah berdasarkan apa yang dilihat oleh Yohanes dan dilukiskannya di dalam Wahyu pasal 12 ini, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Yohanes melihat peperangan antara pasukan Allah dengan pasukan iblis. Pasukan iblis ini digambarkan dalam bentuk seekor naga. Di pasal 12 ayat yang ketiga dan keempat, kita akan melihat bahwa seekor naga ini adalah naga yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Saudara, kalau kita berbicara di dalam bagian ini, siapa sebenarnya naga ini? Naga adalah simbol dari iblis atau si jahat. Menurut catatan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. Sekali lagi saya bacakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah dan seterusnya. Iblis adalah lawan utama Allah. Iblis bersama dengan pasukannya berusaha melawan Allah dan malaikat-malaikatnya. Nah, di dalam bagian yang kita baca dan renungkan pagi hari ini, Allah itu diwakilkan oleh Mikael dan pasukan-pasukannya. Mikael sebagai malaikat Allah yang bertugas sebagai pemimpin perang. Ia bertugas melindungi Israel dan akan menyelamatkan Israel pada akhir zaman. Menurut catatan Daniel 12 ayat yang pertama. Mikael ini juga yang akan melindungi umat Allah yang baru, atau dengan kata lain jemaat Kristus atau gerejanya. Nah, ketika peperangan itu terjadi, Yohanes melukiskan bahwa naga atau si ular tua ini tidak dapat bertahan melawan Mikael dan pasukannya. Singkat cerita, iblis dikalahkan dan tidak mendapat tempat lagi di surga dan tidak diizinkan lagi untuk memasuki surga. Sehingga iblis dan pasukannya ini dibuang ke dalam dunia. Nah, saudara, ini adalah hal yang baik atau kabar baik. Namun di sisi lain ini adalah kabar celaka. Nah, saudara, mengapa ini adalah kabar baik? Kabar baik karena iblis sudah kalah dan ia tidak mungkin menang melawan Allah dan pasukan-pasukannya. Kabar buruknya, iblis yang kalah itu berusaha untuk menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan kejatuhan iblis ini merupakan awal dari masa kesengsaraan besar yang akan terjadi di bumi nantinya. Saudara, setelah kejatuhan dari iblis ini, iblis menyadari bahwa waktunya telah singkat dan sekarang ia memiliki kuasa atas bumi, sehingga ia berusaha untuk menyesatkan umat Allah. Iblis dalam geramnya dan murkanya ingin membuat penderitaan yang dahsyat untuk orang-orang kudus, untuk umat Allah di mana-mana. Orang-orang kudus yang menerima Kristus akan dikejar, dianiaya, dan dengan hebatnya mereka, iblis dan pengikut-pengikut antikristus, akan membuat umat Allah ini meninggalkan iman mereka. Akan membuat umat Allah ini tidak melayani Kristus dengan sungguh-sungguh. Inilah pekerjaan-pekerjaan iblis dan pengikut-pengikutnya.
Gejolak lain yang timbul dari pekerjaan si jahat ini ialah meningkatnya peperangan, bencana di mana-mana, dan pada waktu itu juga akan banyak orang yang mengaku umat Allah itu menjadi murtad karena mereka tidak tahan terhadap penderitaan dan penganiayaan yang hebat itu. Hal ini juga tertulis di dalam catatan Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Nah, saudara-saudara, dari penjelasan ini kita dapat melihat sebuah fakta yang harus kita hadapi hari ini, yaitu sebagai umat Allah, kita harus menyadari bahwa lawan kita sesungguhnya adalah iblis atau si jahat yang gencar untuk menyesatkan kita sebagai umat Allah agar kita tidak setia lagi kepada Kristus dan kita tidak percaya lagi kepada Kristus. Begitu banyak contoh-contohnya melalui pencobaan, melalui ancaman, melalui penderitaan yang terjadi di dalam dunia seperti sekarang ini. Beberapa catatan Alkitab menuliskan beberapa contoh-contoh upaya iblis atau siasat iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Saya mengambil dua saja, saudara, pada pagi hari ini. Yang pertama, saya coba melihat dari kisah atau cerita yang tertulis di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah, saudara, dari sini kita melihat bahwa iblis merupakan penuduh ulung. Mengapa saya katakan iblis merupakan penuduh ulung? Karena iblis penuh dengan kelicikan untuk menyesatkan dan menjatuhkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Iblis tidak suka melihat orang-orang yang takut akan Tuhan itu hidup dengan damai, keluarganya aman, baik, tidak ada masalah, hidup dalam kesalehan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iblis tidak suka kepada situasi seperti itu. Iblis berusaha memakai segala cara dan akal untuk membuat mereka jatuh dan menderita. Sehingga iblis itu, kalau di dalam catatan Ayub dikatakan bahwa iblis berargumen, menghampiri Allah untuk mempersoalkan kesungguhan dan kesalehan orang percaya. Dalam hal ini Ayub. Iblis terus-menerus mendakwa orang percaya bahwa mereka yang melayani Allah itu hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, contoh yang kedua, saudara, saya mau ambil di dalam kisah Petrus, yaitu yang tertulis di dalam Matius pasal 16 ayat 22 sampai dengan 23. Saudara bisa membukanya bersama dengan saya, Matius pasal 16 ayat 22 dan 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Konteks pada waktu itu adalah Yesus sedang menyatakan kepada murid-muridnya atau memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang ia akan alami dan syarat-syarat mengikuti dia. Nah, ketika Yesus sedang mengutarakan tentang dirinya sebagai Mesias yang harus menderita dan menanggung hukuman dosa, Petrus menarik Yesus dan menegur dan berkata kepada Yesus bahwa Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling kepada Petrus dan melihat Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Jelas di sini Yesus tahu hati Petrus. Hati Petrus telah dikuasai iblis. Iblis di sini berusaha untuk menuduh dan menjadi lawan Allah. Ia memakai Petrus untuk melawan Yesus dan membuat rencana Allah itu gagal. Nah, saudara, dari kedua contoh ini terbukti bahwa pergumulan umat manusia
atau umat Allah, orang-orang saleh, pengikut Kristus yang setia, tidak luput dari semua godaan dan siasat iblis yang berulang kali berusaha untuk terus-menerus menyesatkan umat Allah. Saudara, Ayub, seorang yang saleh, begitu takut akan Tuhan, hidup jujur, begitu dekat dengan Allah, punya relasi yang baik dengan Allah, mengalami pencobaan dan penderitaan yang luar biasa karena tuduhan iblis. Petrus, murid yang pernah mendapatkan pujian daripada Allah, karena Petrus memiliki keyakinan dan pengakuan bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Anak Allah. Tetapi Petrus pun jatuh ke tangan iblis dan Petrus membiarkan dirinya terbujuk oleh iblis. Nah, dari contoh-contoh ini, saudara, kita seharusnya belajar bahwa kita itu tidak kebal dengan godaan dan siasat iblis yang berusaha menyesatkan hati dan pikiran kita dari kesetiaan dan kepercayaan kita kepada Allah. Saudara, tidak sedikit hari ini orang percaya yang mengalami penderitaan, kesusahan, baik itu sakit penyakit, baik itu keterhilangan orang yang dikasihi, baik itu kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, ataupun apapun masalah itu. Mereka terjerumus ke dalam kesusahan yang bertubi-tubi dan mereka langsung menyalahkan Tuhan atas kejadian yang menimpa mereka. Nah, saudara, padahal di dalam Alkitab kita melihat Wahyu pasal 12, 7 sampai yang ke-9 mengatakan bahwa yang terjadi segala pencobaan itu atas hidup kita bukanlah karena itu berasal dari Allah, tetapi karena itu berasal dari si jahat. Nah, saudara, saya coba membandingkan dengan surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 juga berkata demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, saudara, kebenaran ini di dalam surat Yakobus 1 ayat 13 tidak bertentangan dengan firman yang kita baca hari ini di dalam surat Wahyu pasal yang ke-12 tadi. Iblislah sutradara di balik semua ini. Sekali lagi, iblislah sutradara di balik semua ini. Iblislah yang merupakan penuduh nomor 1. Iblis yang berusaha membinasakan, mengambil segala hal yang baik di mana Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang yang percaya dan orang-orang yang takut akan Dia. Iblis berusaha merampasnya dari tangan Allah dan membuat orang-orang percaya mengalami binasa dan kesusahan serta penderitaan dalam dunia. Saudara, saya membayangkan ya, saudara, jiwa kita itu seperti burung yang terbang bebas di udara. Tetapi iblis itu berusaha membuat perangkap untuk menangkap burung itu, sehingga burung itu terjerat dan akhirnya mati. Saudara, hidup kita di dalam dunia ini yang bebas, ternyata tidak sebebas yang kita kira karena banyak perangkap-perangkap iblis yang bermacam-macam yang berusaha untuk menjerat kita dan menjatuhkan kita supaya kita binasa dan meninggalkan kesetiaan kita kepada Kristus. Perangkap iblis itu bermacam-macam. Ada bujukan, ada rayuan yang sangat menarik, dan iblis tahu titik lemah kita. Ia tahu apa hal-hal yang dapat menjatuhkan kita dan terus menggiring kita supaya kita masuk ke dalam perangkapnya dan akhirnya hidup kita tersesat. Itulah yang diinginkan oleh iblis. Nah, saudara, saya akan memberikan contoh sebuah kisah berikut ini. Ada seorang pemuda. Pemuda ini sangat tampan. Pemuda ini dibujuk oleh seorang wanita. Wanita ini bukan wanita baik-baik, saudara, karena dia adalah seorang wanita pelacur. Wanita ini sangat cantik, sangat menarik. Dari hari ke hari, sang wanita ini terus berusaha merayu-rayu pemuda tadi dengan bujukan yang menarik untuk mengambil hati sang pemuda itu. Dalam kisah ini dikatakan bibir perempuan itu begitu licin, begitu menarik, sehingga tanpa sadar sang pemuda itu mengikuti wanita ini. Dan dalam waktu yang singkat, pemuda itu masuk di dalam jebakan wanita ini.
pemuda itu mengikuti wanita ini seperti seekor lembu yang mau dibawa ke pejagalan. Jadi begitu ikut saja dengan bujukan dan rayuan wanita tersebut. Ia seperti seorang yang terbelenggu yang tidak dapat membebaskan dirinya. Nah, sang wanita ini begitu luar biasa sehingga sang pemuda itu tidak sadar bahwa hidupnya terancam, bahwa ia sudah hanyut di dalam godaan, bujukan, rayuan wanita itu. Sehingga dikatakan pemuda itu akhirnya jatuh ke dalam wanita yang tidak baik itu, atau wanita pelacur itu. Nah, saudara, kisah ini ternyata ada di dalam Amsal, pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Kisah ini ditulis oleh seorang raja yang penuh hikmat dan kejayaan di masa pemerintahannya. Seorang raja yang bernama Raja Salomo. Salomo sebagai raja Israel yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan menyadari bahwa seorang manusia yang tidak memiliki hikmat atau tidak memiliki rasa takut akan Tuhan di dalam hidupnya akan mudah tergelincir dan masuk ke dalam perangkap si iblis atau si jahat. Dengan mudahnya siapapun itu, tidak pandang bulu tua atau muda, mereka akan tergelincir dan jatuh ke dalam perangkap dosa. Jika ia tidak sungguh-sungguh berpegang pada perkataan-perkataan dan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak boleh melepaskan hidup kita dari tuntunan firman Tuhan. Sebab dari sanalah kita memperoleh hikmat dan pengertian untuk melawan semua tipu muslihat dan kebohongan iblis. Ini adalah cara yang pertama untuk melawan tipu muslihat iblis. Cara yang kedua, kita mau belajar dari Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11 yang berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun iblis masih menuduh dan menggoda orang percaya, kita dapat mengatasi semua tuduhan dan godaan itu dengan darah Kristus, di mana sang anak domba Allah telah menang atas iblis. Wahyu 12 ayat 11 menyatakan demikian. Kita mampu mengatasi semua hal ini dan bebas dari godaan iblis hanya oleh kuasa darah Yesus. Artinya ketika iblis mencobai orang percaya dengan segala penderitaan dan penganiayaan yang hebat, kita sebagai orang percaya dapat bertahan dan rela menanggung semua derita dan aniaya itu karena Kristus telah terlebih dahulu menderita. Dan ia telah mengalahkan penderitaan itu dan bahkan kuasa maut, dan maut tidak lagi memiliki sengat terhadap dirinya. Dan ketika ia di dalam keadaan sebagai manusia biasa, Kristus pun pernah dicobai sama seperti kita. Namun catatan Alkitab mengatakan ia tidak berbuat dosa. Dan pada saat kita dicobai, Kristus dapat merasakan kelemahan-kelemahan yang kita alami. Menurut catatan Ibrani 4 ayat 15. Dan pada saat kita dicobai, Kristus tidak akan membiarkan si jahat atau iblis mencobai umatnya melebihi kekuatan mereka. Dan Kristus juga akan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang ada di dalam pencobaan, sehingga umatnya dapat menanggung semua itu. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Artinya saudara, Kristuslah yang memampukan kita untuk menang melawan setiap godaan dan siasat si jahat. Rasul Paulus di dalam surat Roma ayat 8, pasal 8 ayat 37 sampai 39 pun pernah menyatakan hal yang serupa. Bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah kunci yang kedua,
Kebenaran yang kita pegang adalah kita harus percaya bahwa hidup kita sudah dijamin oleh Kristus. Sehingga tidak ada satupun di dalam dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun itu pencobaan oleh si jahat, sekalipun itu penderitaan, ancaman, tantangan, apapun itu, kita sudah dijamin oleh Kristus. Nah saudara, artinya apa bagi kita? Artinya adalah jika kita mampu menang atas segala godaan si jahat, jika kita mampu menanggung semua penderitaan yang ada di dalam dunia ini, dan tetap setia mengikut Kristus, tidak menyangkal Kristus, meskipun kita harus menjalani jalan yang susah dan terkadang penuh dengan air mata. Tetapi kasih Kristus itu sudah menjamin hidup kita, dan kita mampu menanggungnya hanya di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak akan mampu bertahan, saudara. Kita tidak akan mampu bertahan. Kita pasti binasa jika kita berada di luar Kristus. Nah saudara-saudara, saya ingin memperlihatkan sebuah gambar kepada saudara. Saya sangat tertarik ketika melihat gambar ini. Apa yang saudara lihat di dalam gambar itu? Saudara, itu adalah gambar seorang anak yang sedang berdoa. Ketika ia sedang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, pada pemandangan yang lain, cermin itu menunjukkan bahwa anak ini seperti seorang yang sedang memakai perlengkapan senjata Allah, senjata perang. Nah, ketika saya berhenti sejenak dan merenungkan gambar ini, saya sangat diberkati. Saya sadar, saudara, bahwa melalui gambar ini saya diingatkan bahwa lawan kita si jahat atau iblis itu bukanlah darah dan daging seperti kita. Ia tidak terlihat oleh mata. Ia tidak dapat kita sentuh. Melainkan ia adalah penghulu-penghulu dunia yang jahat dan roh-roh jahat di udara. Sebab itu kita perlu membentengi atau memperlengkapi diri kita dan mempersenjatai diri kita dengan perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan kita tetap berdiri dan sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, apa saja itu perlengkapan senjata Allah? Jika diurutkan dari kepala sampai ke kasut, itu adalah demikian. Ada ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ada ikat pinggang kebenaran dan baju zirah keadilan. Kaki kita berkasut kerelaan hati untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan kita pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan dalam segala hal kita berdoa dan berjaga-jaga dengan permohonan kepada Allah. Berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa itu. Itulah yang dinyatakan di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai dengan ke-18. Nah saudara-saudara, oleh sebab itu, berdoa dan membaca firman adalah hal yang penting untuk menjaga hati kita selalu dekat dengan Tuhan setiap hari. Sebab kita tidak tahu muslihat iblis yang berusaha mencobai kita. Dan kita tidak tahu kapan si iblis itu mencobai kita. Ketika sewaktu-waktu iblis mencobai kita, kita telah siap dengan segala perlengkapan untuk melawan iblis. Sehingga kita tidak kalah, melainkan menang. Sebaliknya, jika kita tidak melatih diri kita, tidak memperlengkapi diri kita, tidak mempersenjatai diri kita dengan berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari, maka ketika iblis datang untuk mencobai kita, maka kita segera jatuh ke dalam perangkapnya dan kalah. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat dua bagian ini. Dan bukan hanya itu, ketika saya membaca dan merenungkan bagian ini, ada kunci ketiga, yaitu adalah berbicara mengenai kesaksian orang-orang kudus di dalam Wahyu yang ke-12 ayat yang ke-11b. Artinya apa saudara? Dulu para pendahulu kita dan nenek moyang kita juga mengalami pencobaan yang serupa. Mereka pada akhirnya dapat bertahan dan mempertahankan iman mereka kepada Kristus sampai pada akhirnya. Meskipun mereka dalam penderitaan. Saya mengambil dari penulis Ibrani yang mencatat demikian. Karena imannya
nenek moyang kita mengalami ejekan, didera, dibelenggu, dipenjarakan, dilempari, digergaji, menggembara berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka hidup dalam iman, sekalipun demikian mereka tidak memperoleh dan mengalami janji-janji iman itu. Realita hidup mereka tidak seperti yang mereka harapkan, tetapi di dalam keadaan yang tidak seperti yang mereka harapkan, mereka terus memandang kepada Kristus, Imam besar agung, dan mereka dapat menyelesaikan pertandingan iman mereka dengan baik dan menjadi kesaksian yang baik bagi kita hari ini. Ini semua dicatat di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Artinya apa, saudara? Mereka adalah teladan bagi kita untuk terus berjuang sampai akhir, bertahan dalam kesusahan dan penderitaan. Karena pada akhirnya hidup kita bukan berakhir di dalam dunia ini, melainkan Allah adalah tujuan akhir hidup kita. Bersama dengan Allah selama-lamanya. Inilah wujud dari iman kita. Dengan demikian kunci ketiga untuk mengalahkan siasat dan tipu muslihat ini ialah pergunakanlah selalu iman kita untuk menghadapi penderitaan dan kesusahan di dalam dunia ini. Karena para pendahulu kita telah menghidupi iman mereka dan mereka telah sampai kepada Kristus. Nah, saudara, ini adalah satu hal yang luar biasa. Jika hidup kita ibarat berada di dalam arena pertandingan untuk merebut kejuaraan, maka berusahalah untuk lari sedemikian rupa. Terus mengarahkan mata kita menuju ke depan sambil fokus kepada garis akhir dan terus berlari. Meskipun kita mendengar suara-suara di samping kanan kiri kita yang berusaha menjatuhkan kita dari godaan dan siasat iblis yang berusaha menyesatkan kita supaya kita tidak setia kepada Kristus sampai akhir. Janganlah dengarkan suara-suara itu, abaikanlah suara-suara itu dan teruslah berlari menatap ke depan dan melihat kepada Kristus. Karena ketika kita melihat kepada garis akhir itu, kita akan melihat bahwa di hadapan kita tersedia mahkota kemenangan yang telah disediakan Kristus. Dan Kristus telah duduk di atas tahta di sorga dan ia sedang berdiri dan melihat kita. Dan dia akan berkata kepada kita, anakku yang terkasih, sekalipun engkau hari ini menderita oleh berbagai-bagai pencobaan, kesulitan, tantangan, bahkan kematian sekalipun, jangan takut. Aku tidak meninggalkanmu, bahkan aku bersamamu dan telah menjamin kemenanganmu. Teruslah bertekun dan meraih kemenangan itu bersamaku. Saudara, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita mendapati bahwa iblis adalah lawan atau musuh Allah. Dan iblis juga adalah musuh kita. Iblis tak akan menyerah untuk menyesatkan semua orang percaya di mana-mana, agar mereka meninggalkan kesetiaan mereka terhadap Kristus. Namun, kabar baiknya, Kristus telah menang atas semua itu dan ia memberi kita jaminan bahwa kita pun pasti mampu mengatasi segala godaan iblis dan menang jika kita melekat kepada Kristus melalui kuasa doa, firman, dan mengikuti teladan iman serta kesaksian-kesaksian pendahulu kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini pesan firman Tuhan saya simpulkan di dalam take home message kita pada pagi hari ini. Kunci kemenangan kita melawan si iblis ada di dalam kemenangan Kristus melalui doa, firman, iman seperti yang sudah disaksikan oleh orang-orang kudus di masa lampau. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh kita ingat dan kita renungkan bahwa kita harus selalu bersandar kepada pimpinan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita memohon hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Allah yang begitu mengasihi kami. Bapa yang begitu baik dan sabar menanti kami, memberi kesempatan kepada kami untuk boleh selalu datang kepada Tuhan. Tuhan, hari-hari ini kami berdoa, jikalau di antara kami ada yang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami beban yang begitu berat, beban yang begitu menekan. Hamba-Mu berdoa biarlah Engkau ya Tuhan boleh memberi kelepasan kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberi pemulihan ya Bapa pagi hari ini melalui kabar baik yang telah kami baca dan renungkan melalui firman-Mu. Tuhan, terima kasih karena banyak peristiwa, baik itu suka maupun duka, baik itu senang maupun susah kami lalui bersama dengan Tuhan. Dan sampai hari ini kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau terus berpegang, kami mau terus bersandar kepada Engkau, kami mau terus melekat kepada firman-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu mempergunakan iman kami ketika kami harus berperang melawan godaan si jahat dan tipu muslihat iblis. Tuhan, karuniakanlah kepada kami hati yang terus tekun untuk mencari Engkau. Sekalipun kami belum melihat pertolongan-Mu, sekalipun kami belum melihat jawaban-jawaban doa yang kami naikkan kepadamu. Tolong kami untuk kami melihat dengan mata iman kepada Tuhan dan terus percaya bahwa Engkau Allah yang akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau teramat cinta kepada kami. Hamba-Mu berdoa, berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah keluarga mereka masing-masing. Berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah studi dan masa depan mereka. Hamba-Mu menitipkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menjaga mereka 24 jam. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang teman-teman semua, jemaat muda GKA Gloria, untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Tuhan.
Allah Bapa yang penuh dengan cinta kasih akan menyinari kita dengan kasih-Nya. Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan dan pengorbanan, dengan setia akan menolong kita melewati kehidupan kita di dalam dunia ini. Dan Roh Kudus akan menguatkan kita dan menghibur kita tatkala kita mengalami penderitaan dan kesusahan di dalam dunia ini. Saudara, pulanglah dan terimalah sukacita yang daripada Tuhan, terimalah damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.